Berdasarkan latar belakang mengapa audit internal penting bagi perusahaan manufaktur menjalankan proses rumit dari pengadaan bahan baku, produksi hingga distribusi yang meningkatkan kesalahan dan penyalahgunaan aset. Peran pengendalian internal menjamin efisiensi operasional, kendala laporan keuangan, dan kepatuhan terhadap aturan COSO 2013. Fungsi audit internal pada perusahaan manufaktur. Audit internal menilai kecukupan pengendalian, menemukan kelemahan, dan memberikan rekomendasi perbaikan. Adapun tujuan penelitian dan metode penelitian yang kami lakukan adalah menganalisis pengaruh audit internal terhadap aktivitas pengendalian internal pada perusahaan manufaktur guna memberikan kontribusi dalam penguatan fungsi dan audit internal. Metode penelitian menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan survei dan data sekunder seperti jurnal ilmiah, Google Scholar, dan lain-lain. Selanjutnya, untuk contoh hasil uji akan dijelaskan oleh rekan saya, Yohana dan Randa. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang uji validitas dan reliabilitas. Seluruh item pernyataan dinyatakan valid dan instrumen reliable. Variabel yang pertama, audit internal AI1 dikurang AI5. Rentang R hitung 0,698 dikurang 0,736 dengan R tabel 0,361. Keterangan valid. Variabel yang kedua, efektivitas pengendalian internal EP1 dikurang EP5. Rentang R hitung adalah 0,709 dikurang 0,762 dengan R tabel 0,361. Keterangan valid. Setiap item memiliki nilai R hitung di atas R tabel dengan 0,361 dengan signifikasi kurang dari 0,05. Sehingga seluruh item dinyatakan valid dan layak digunakan sebagai alat ukur penelitian. Batch alpha 0,812 adalah audit internal dan 0,796 adalah efektivitas pengendalian internal. Kedua nilai berada di atas ambang batas 0,70. Instrumen peneliti dinyatakan reliable dan konsisten. Di sini saya akan menjelaskan hasil uji regresi linear sederhana. Hasil uji regresi linear sederhana Y sama dengan 10,245 ditambah 0,632 X. Setiap kenaikan 1 unit audit internal X meningkatkan efektivitas pengendalian internal Y sebesar 0,632 unit. Di sini ada 3 tabel. Yang pertama 8,417 nilai T hitung lebih besar dari nilai T tabel 1,988. Yang kedua 0,000 signifikasi lebih kecil dari 0,05. Yang ketiga 58,4% R2 kontribusi audit internal terhadap EP. Kesimpulan statistik, audit internal berpengaruh positif dan signifikasi terhadap efektivitas pengendalian internal sebesar 41,6%. Variasi EP dijelaskan faktor lain. Yang pertama, kompetensi SDM, teknologi informasi, budaya organisasi. Perkenalkan, saya Lasma Natalina dengan NIM 631431. Baik, saya mau merangkum apa saja yang sudah kita bahas tadi, sekaligus saya ingin memberi saran beberapa untuk kedepannya. Jadi, kesimpulannya dari hasil penelitian yang sudah dilakukan, ditemukan bahwa audit internal itu berpengaruh positif dan signifikan terhadap aktivitas pengendalian internal di sebuah perusahaan. Semakin baik pelaksanaan audit internal di suatu perusahaan, semakin efektif juga pengendalian internalnya. Bukan cuma asumsi secara statistik dengan nilai
T terbesar 8,417 dan signifikasi 0,00 di bawah ambang batas 0,05. Selain itu, nilai R mencapai 0,584 yang dimana artinya internal ini menjelaskan hampir 60% dari variasi efektivitas pengendalian internal dari sebuah perusahaan. Beberapa rekomendasi: yang pertama, tingkatkan kompetisi auditor internal. Auditor yang kompeten akan lebih peka dalam mendeteksi celah atau masalah dalam sistem pengendalian. Yang kedua, terapkan standar audit yang sesuai. Standar ini penting supaya audit berjalan konsisten dan hasilnya bisa dipertanggungjawabkan. Yang ketiga, perkuat independensi fungsi atau audit internal. Audit yang harus bisa bekerja secara objektif tanpa tekanan atau intervensi dari pihak manapun, supaya hasil auditnya benar-benar mencerminkan kondisi yang sebenarnya. Saran dari penelitian ini, kedepannya penelitian ini bisa diperluas dengan menambahkan variabel moderasi, misalnya komitmen manajemen atau teknologi informasi. Dengan begitu, kita bisa dapat menggambarkan yang lebih menyeluruh tentang faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi hubungan antara audit internal dan aktivitas pengendalian internal.